Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'. Kita sekarang masuk ke bab wudu'. Apa itu wudu'? Itu ada notnya di bawah itu. Tapi kalau secara bahasa al-wudu' al-husnu wan nadhafah, kebersihan, keindahan, al-husnu wan nadhafah. Jadi artinya keindahan, kebersihan, yaitu secara bahasa disebut dengan wudu'. Enggak ada ya. Di notnya masih belum saya baca. Kalau di notnya nomor berapa? Nomor 7, al-wudu'u isti'malu ma'in. Isti'malu ma'in yaitu menggunakan air tahurin yang suci. Isti'malu ma'in menggunakan air tahurin yang suci fil a'dha'i di dalam anggota tubuh al-arba'ati yang 4. Ini secara istilah. Kalau tadi al-husnu wan nadhafah, al-husnu wan nadhafah. Kalau tadi itu wan nadhafah, ini secara bahasa keindahan dan kebersihan. Ini secara lughatan. Kalau secara istilah di notnya di bawah itu, isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ati, menggunakan air yang suci fil a'dha'i di dalam anggota tubuh al arba'ati yang 4 ala sifatin mahsusatin, atas sifat tertentu atau yang khusus. Jadi menggunakan air yang suci di dalam anggota yang 4. Anggota yang 4 apa saja yang wajib untuk sampainya air di anggota tubuh kita yang 4 itu apa saja? Muka, terus tangan, kaki, rambut. Ini kebalik ya. Rambut dulu baru kemudian kaki. Telinga masuk apa enggak? Enggak, berarti enggak masuk kepada yang 4. Ala sifatin mahsusatin, atas tata cara tertentu. Ya ada ala sifatin, atas sifat itu tata cara. Jadi wudu itu bukan hanya sekedar menyampaikan air kepada anggota tubuh yang 4, itu sudah disebut wudu, enggak. Mesti harus ada niat ya. Niat untuk melaksanakan wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Kalau fardu ya fardu, sunat ya. Wa kana fardu ma fardhu sholati, wa kana dan adanya fardunya wudu, wa kana dan ada fardu apa fardunya wudu ini fardhu sholati beserta fardunya sholat. Jadi wudu itu bisa fardu ketika berbarengan dengan sholat ya. Wa kana dan ada fardu apa fardunya wudu, wudu itu bisa fardu
maaf fardhis sholati beserta farduhnya sholat. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya ilal mara. Ini apa Al-Maidah itu ayat yang mewajibkan kita untuk membasuh 4 anggota tubuh itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dengan tata cara khusus. Di antaranya tata cara khususnya adalah setelah ini ya juga harus tertib ya. Enggak bisa wudu itu dari kaki dulu, kemudian rambut, kemudian tangan. Kenapa kok dimulai dari kaki dulu? Dijawab, soalnya kaki berlumpur enggak enak, jadi kita mulai dari kaki. Enggak bisa. Wudu tetap dimulai dengan yang wajib. Yang wajib dimulai dengan apa? Wajah. Fausilu wujuhakum, kemudian kedua tangan, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan itu sama mana? Ilal marafiqi wamsahu bi urusikum, kemudian kedua kakinya wa arjulakum ilal ka'bain. Ada nas Al-Qur'an. Terus kama rawahu Ibnu Majah, seperti sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi itu wudu. Kalau wudu tadi apa arti secara bahasanya wudu? Al-husnu wan nadhafah, keindahan dan kebersihan. Makanya perempuan itu skincare-nya bukan lagi skincare yang dibeli di online, tapi skincare-nya untuk santriwati adalah wudu yang tiap harinya mendawamkan wudu. Kentut wudu, wudu, pipis wudu. Tidak ada kesempatan kepada kita untuk lepas daripada wudu. Maka saya meyakini karena banyaknya wajah-wajah yang bersinar di tempat ini, mereka lah orang-orang yang selalu mendawamkan wudu. Masya Allah. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ini diceritakan dari Abi Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda. Apa kata sabda Nabi? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Laula, jikalau tidak laula jikalau tidak an asyqa, aku memberatkan ala ummati, atas umatku. Laula, jika tidak an asyqa, bahwa aku akan memberatkan ala ummati, atas umatku. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan mereka umat bisiwaki, dengan menggunakan siwak. Kapan? Ma'kulli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Allahumma salli ala Muhammad. Kayak ceramah aja ini.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ngelihat daripada hadis ke-29 ini, tidak senang sama sekali, tidak suka membebankan tugas berat kepada umatnya. Tidak senang. Maka juga Allah Subhanahu wa taala tidak suka membebankan umat Islam. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan umat Islam itu mesti karena dianggap umat Islam ini mampu melaksanakannya. Masih ingat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari solat 50 kali menjadi 5 kali? Masih ingat? Yang ingat itu yang pernah tahu. Kalau belum pernah tahu, mau ingat dari mana? Karena kalian sudah ingat, saya yakin kalian sudah tahu bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Saya yakin kalian tahu. Kenapa tahu, Ustaz? Karena kalian masih ingat. Karena kalau tidak ingat, mesti orang yang tidak tahu itu tidak akan ingat. Mana bisa ingat wong dia tidak tahu. Masih ingat kalian perjalanan Nabi terakhir ketika mendapatkan perintah sholat, berapa diberikan perintah oleh Allah? 50 kali. 9 kali Rasulullah balik kepada Allah. Setiap balik dikurangi oleh Allah 5 kali, 45, 40, sampailah kepada 5 kali. Tapi tidak tanggung-tanggung. 5 kali mungkin kecil, tapi pahalanya 1 kali sholat diberikan pahala 10. Sehingga sholat 5 kali persis pahalanya dengan sholat 50 kali. Allah tidak ingin membebankan kepada umatnya. Sampai di dalam Al-Quran ketika pun dia dijelaskan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Di dalam tafsir banyak menjelaskan di situ la yukallifullahu nafsan illa usaha itu adalah tentang ibadah. Bahwa Allah itu tidak akan membebani umatnya dengan kewajiban-kewajiban ibadah yang tidak mampu dilakukan oleh umatnya. Walaupun oleh kebanyakan para dai-dai diartikan Allah tidak akan membebani menguji umatnya di luar kemampuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Masih lanjut karena kurang 15 menit lagi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang sama sekali membebani umatnya. Seandainya tidak akan aku membebani umatnya, mesti niscaya aku wajibkan umatku setiap melaksanakan wudu wajib untuk bersiwak. Bersiwak. Kenapa bersiwak? Di antara fadilah keutamaan bersiwak ini, ibu-ibu. Nggak mau dibilang ibu-ibu. Ibu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalian laki-laki apa perempuan? Perempuan, berarti ibu-ibu. Hah? Oh belum. Cici. Baik, bersiwak ini mengandung banyak manfaat. Seperti apa manfaatnya? Menghilangkan bau mulut, membuat mulut menjadi wangi, gusi menjadi kuat, dan bermunajat kepada Allah dalam keadaan sempurna bagi tujuan memuliakan ibadah dan menghormati malaikat yang berada di hadapannya. Karena kita tahu setiap kita melangkah kemanapun, ada 2 malaikat di samping kita yang selalu menulis amal soleh dan amal buruk kita.
Ada dua malaikat yang selalu siap. Makanya jangan takut, kemanapun kita pergi ada temannya. Ada hantu. Ada malaikat yang jaga saya kok. Siapa? Dua malaikat yang sedang menulis. Tinggal ngomong, hei malaikat, saya takut, temenin ya. Dijawab sama malaikatnya, iya. Kabur. Kita ini ditemenin, dicatat amalnya. Makanya dalam bentuk penghormatan kepada malaikat pula siwak. Apalagi sholat berjamaah di masjid, kalau kalian punya suami, yuk jaga kebersihan suaminya. Ketika suaminya mau berangkat berjamaah ke masjid atau ke musola, tunggu dulu sayang, jangan berangkat ke musola. Ini surbannya, ini pecinya, ini siwak dan tasbihnya. Allahumma salli ala Muhammad. Siap diamalkan. Masih jauh. Berapa tahun lagi? 3 tahun? 4 tahun? Hati-hati dalam taklim. Berapa tahun? 3 tahun? 10 tahun. Umur berapa? Ketuaan ya. 22 40. Enggak mau ngikutin Siti Khadijah. Siti Khadijah 40 tahun enggak mau ngikutin Siti Khadijah. Ayo lanjut. Menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian terus lagi juga kalau bersiwak ini ya dapat kesunahannya. Hukumnya sunnah ya. Siwak ini hukumnya sunnah. Ketika hendak berwudu, hendak sholat, hendak membaca Al-Quran, ketika bangun dari tidur, ketika mulut berbau tidak sedap. Dan siwak ini di dalam hadis banyak jumlahnya, hampir lebih dari 100 hadis. Maka aneh sekali yang banyak sekali hadis menyebutkan, tapi banyak umat Islam tidak mengamalkannya. Kenapa? Sedih. Iya, soalnya sudah terlanjur ngomong berapa tahun lagi? 30 tahun lagi. Ya Allah. Enggak bercanda. Kalau apa sekarang kelas ini kan berapa nih? Kelas 1 berarti 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kuliah 4 tahun. Berarti lama juga ya? 5 kan? 5. Enggak nyampe 30 tahun. InsyaAllah kalian akan bertemu dengan laki-laki yang soleh, yang selalu sayang kepada kalian, membimbing kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lanjut. Akhrajahu Malikun. Akhrajahu mengeluarkan kepada hadis Malikun Imam Malik. Malikun Imam Malik wa Ahmad dan Imam Ahmad. Wan Nasa'i dan Al-Imam Nasa'i. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, An-Nasa'i.
Kalau kita lihat as-siwak menurut bahasa artinya suatu pekerjaan. Siwak artinya suatu pekerjaan. Kalau menurut istilah ialah menggunakan kayu siwak untuk membersihkan gigi supaya tidak berbau dan nampak kelihatan putih bersih. Itu secara istilah. Kalau secara bahasa apa tadi? Siwak ini apa? Siwak adalah suatu pekerjaan. Kalau ditanya apa siwak secara bahasa, suatu pekerjaan. Kalau istilah, tadi kan secara bahasa. Kalau secara istilah yang digunakan sehari-hari siwak itu ialah menggunakan kayu siwak untuk membersihkan gigi supaya tidak berbau dan nampak kelihatan putih bersih. Ya, kayu siwak. Kayu siwak ini kalau yang sebaiknya dilakukan menggunakan ada namanya kayu arak. Kalau kalian biasanya di rumah ada orang yang bawa oleh-oleh, di dalamnya isinya siwak. Kalau dari umroh, dari haji, ini kayu buat apa ya? Itu buat siwak. Siwak itu jangan langsung dipakai, kulitnya dibuang dulu, ditok tok 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 tok, setelah halus seperti apa? Ya seperti sikat gigi atau kuas, baru dikuaskan ke gigi. Shred 8. Dimulai dari atas ke bawah, naik lagi, ke bawah, naik lagi, ke bawah, naik lagi, ke bawah, naik lagi, ke bawah, berhenti. Terus wasahahu Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan kepada hadis Ibnu Khuzaimah. Siapa Ibnu Khuzaimah? Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis, mengatakan hadis ini sahih. Ya kan, hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, derajatnya itu yang paling bawah adalah hadis dhaif. Yang bukan hadis ada namanya hadis maudhu, hadis palsu. Wa dzakarahu al-Bukhari, wa dzakara, dan menyebutkan kepada hadis al-Bukhari. Siapa? Al-Imam Bukhari, ta'liqan, secara ta'liq. Ta'liq itu sanadnya atau apa, membuang sanad. Ta'liqan itu membuang sanad. Al-Bukhari wa dzakarahu, dan menyebutkan kepada hadis Al-Bukhari. Siapa? Imam Bukhari, ta'liqan, secara ta'liq. Artinya secara ta'liq itu adalah membuang sanadnya. Subhanallah. Oh, masih ada ini al-mu'allaqu. Adapun mu'allaq, hadis mu'allaq, allaqa yu'alliqu ta'liqan, ta'liqatan, ta'laqan. Qad wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'il ta'liq. Ini mu'allaq. Hadis mu'allaq ini adalah huwa ma yaskutu min awal isnadihi. Ta'liqan ini, hadis mu'allaq atau mu'allaq ini
Huwa ya muallak ma hadis, yaitu hadis yaskutu yang membuang, yang gugur, yang hilang. Jadi hadisnya hilang, hadis tersebut hilang min awali. Bentar. Awal muallaq, adapun muallaq huwa ya muallaq, atau yaitu adapun muallaq ma, yaitu hadis ma suatu yaskutu yang hilang min awal isnadihi, dari awal sanadnya hadis, rawin wahidun, siapa satu periwayat, seorang perawi, rawin wahidun, seorang perawi, au rawiyani, atau dua perawi. Jadi hadis yang sanadnya perawinya satu perawi hilang atau dua perawi hilang, fa aktsaru ada tawali, fa aktsaru lebih banyak, maka lebih banyak ada tawali, atas secara berturut-turut. Jadi atau satu hilang, dua hilang, tiga atau lebih banyak. Maka ketika sanadnya hilang seperti itu, tidak ditemukan oleh muhaddis, maka disebut dengan hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Nah, hadisnya huwa ma yasqutu min awal isnadihi rawin wahidun, ma, yaitu hadis sesuatu yasqutu yang hilang min awal isnadihi, dari awal sanadnya hadis, rawin wahidun, siapa satu rawi, seorang perawi, au rawiyani, atau dua perawi, fa aktsaru, atau lebih daripada dua, ala tawali, secara turut-turut, secara berturut-turut. Nah ya, notnya sudah kita baca, hadisnya sudah kita baca, kita akan pindah ke tempat yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.